Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Pram di tatap muka yang ke-9 ya, dan ke-10 terkait dengan kepemimpinan dan budaya organisasi. Kita mengangkat tema desain budaya organisasi dan pengembangan organisasi. Temanya cukup menarik ya. Perlukah kita mengkonsep struktur organisasi? Apakah struktur organisasi bisa kita konsep? Perlukah kita mengkonsep desain organisasi? Perlukah kita juga mengkonsep desain pekerjaan? Ya, kita flashback ke belakang sebentar. Filosofi organisasi merupakan bentuk komitmen organisasi terhadap prinsip-prinsip pengalokasian tanggung jawab organisasi terhadap berbagai kepentingan stakeholder termasuk karyawan. Nah, itu filosofinya seperti itu. Pendahuluannya, yang pertama adalah pengertian organisasi, yang kedua pengertian struktur organisasi. Pengertian tentunya adalah sekelompok individu yang bekerja sama dan terikat secara formal, didirikan untuk jangka waktu lama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan struktur organisasi merupakan kerangka kerja formal organisasi di mana tugas dan jabatan dibagi dan dikelompokkan serta dikoordinasikan sehingga para karyawan bisa bekerja secara efektif dan efisien. Komponen atau unsur-unsur dalam struktur organisasi, salah satunya ini yang saya buat. Yang pertama adalah spesialisasi kerja atau pembagian kerja, yang kedua adalah departementalisasi atau membagi unit-unit begitu, rantai komando, garis komandonya seperti apa, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi. Ini contohnya bagaimana si manajer pengelolaan, di bawahnya ada asisten manajer pengelolaan, di bawahnya lagi ada 3 kepala seksi. Pertama seksi pengelolaan, seksi sertifikasi produk, dan seksi lingkungan. Nah, ini salah satu contoh. Bentuk-bentuk bagan organisasi ada banyak bentuk ya, ada banyak bentuk. Ada piramida, ada lingkaran, setengah lingkaran, horizontal, setengah elips, vertikal, pohon, gantung, dan juga garis. Kita coba kupas satu-satu secara cepat ya. Bentuk bagan organisasi, contohnya seperti ini. Bentuk bagan organisasi menurut Henry J. Hughes cukup mudah ya. Bentuk piramid, bentuk vertikal, bentuk horizontal, dan bentuk lingkaran. Nah, ini seperti ini. Piramid seperti ini, vertikal seperti ini, dan juga horizontal menyamping seperti, dan lingkaran berarti memutar. Ini yang masih belum lazim di Indonesia menggunakan bentuk organisasi secara lingkaran. Struktur organisasi bagan piramid. Nah, kalau di organisasi keagamaan di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya di Bali, gitu ada Sudra, Waisa, Satria, Brahma ya, ini ya. Ini yang semakin naik semakin kecil. Dan juga di struktur pemerintahan di situ ya. Struktur pemerintahan ini ada komite, wakil ketua, di situ atasnya ketua, ada anggota-anggota, dan juga tim pelaksana, tim teknis, dan sekretaris. Nah, di situ struktur pemerintahan ya, atau struktur organisasi di sini. Ya, ada manajemen tingkat atas, manajemen tingkat tengah, tingkat bawah, dan tingkat operasional. Ini yang bagan piramid untuk yang organisasi keagamaan, pemerintahan, dan bisnis. Analisisnya untuk piramid, kelebihannya memunculkan spesialisasi pekerjaan, mudah mengisi jabatan sesuai dengan keahlian tentunya, dan pengawasan teknis juga lebih efektif pada efisien dan efisien pada karyawan tentunya. Kelemahannya mematahkan kesatuan perintah dan tanggung jawab karyawan menerima perintah dari banyak atasan dengan kekuasaan yang sama. Antara spesialis ahli sulit kerjasama, mereka merasa saling yang terpenting gitu. Ini yang struktur organisasi yang yang horizontal. Sini ada CEO, operasional, dan finansial. Pembiayaan tentunya ada akuntansinya. Di sini operasional ada produk dan servis. Ya, misalnya gitu ya. Ini struktur bagan yang horizontal. Analisisnya horizontal, kekuatan dan kelemahannya. Kekuatan meningkatkan fleksibilitas dan respon cepat terhadap perubahan
pada kebutuhan pelanggan. Kelemahannya menentukan proses inti menjadi lebih sulit dan makan waktu. Mempromosikan fokus pada kolaborasi dan kerjasama tim. Kelemahannya adalah memerlukan pelatihan karyawan secara signifikan, berkelanjutan secara efektif. Ada beberapa kelemahan dan kekuatan yang lain. Ini yang struktur bahkan vertikal. Ya, vertikal bisa ini yang vertikal seperti ini. Nah, gambarnya akan seperti ini. Ini yang paling umum ya, paling umum. Kalau piramid yang lebih umum lagi juga. Bahkan lingkaran, bentuk bahkan lingkaran. Nah, ini masih belum kita temukan banyak organisasi yang memakai ini ya. Dasar pembentukan struktur organisasi, dasarnya tentunya adalah mempunyai maksud ya, atau intention. Artinya kenapa bentuk seperti itu, ada latar belakang. Bentuk formal organisasi diharapkan dapat mendukung sepenuhnya pencapaian sasaran atau visi organisasi. Nah, misalnya organisasi namanya Ristek Dikti ya, yang saya bernaung di bawah kementerian ini ya. Filosofi logo ini melambangkan teknologi dan sumber daya manusia yang sinergi, selalu berkaitan erat dalam menyambut atau menyongsong masa depan yang lebih baik. Simbolnya seperti manusia, ini adalah simbol manusia atau orang yang kesannya simpel dan juga dinamis, bekerjanya lebih keras begitu. Simbol yang lingkaran-lingkaran menunjukkan selalu tumbuh dan selalu berkembang mengikuti zaman dengan warna biru atau biru muda dan biru tua, perpaduan color identitas Dikti dan juga Ristek. Nah, ini salah satu filosofi dari sebuah logo di Ristek Dikti. Bagaimana dengan konsep desain organisasi? Salah satu cara membentuk organisasi yang tepat adalah dengan membuat desain organisasi. Desain organisasi sendiri merupakan bentuk, peran, rule, aktivitas pengolahan atau proses dan bentuk hubungan formal dalam suatu organisasi. Konsep struktur organisasi untuk software development ya, ini salah satu contohnya. Bagaimana ada project sponsor, project management administrasi, insurance dan juga software system divisi, software development divisi, manajemen divisi, dan juga didukung oleh sistem-sistem yang di bawahnya. Itu ya software divisi. Nah, bagaimana dengan perspektif menurut Mark Weber? Ada 7 dasar yang perlu diterapkan dalam membangun organisasi agar dapat mencapai tujuan. Yang pertama adalah pembagian kerja, yang kedua adalah hierarki kinerja atau hierarki kewenangan, Pembagian kerja dan hierarki kewenangan ini adalah Weber. Yang ketiga adalah formalisasi yang tinggi. Yang keempat adalah personal, dan kelima adalah keputusan personal berdasarkan kemampuan. Jenjang karir, yang ketujuh adalah pemisahan yang jelas kehidupan pribadi dan organisasi. Ini menurut Weber ya, ada 7 hal yang harus dibangun. Bagaimana dengan konsep struktur organisasi? Ya, struktur organisasi itu juga masih Weber. Faktor internal dan eksternal tentunya yang harus diperhatikan. Faktor internalnya apa saja dalam struktur organisasi yang meliputi visi, misi, struktur, strategi organisasi, model kepemimpinan atau leadership model, kebijakan, kemampuan, prosedur, dan juga budaya organisasi. Faktor eksternal satunya pelanggan, supplier, pemerintah, aturan formal, hukum, perundangan, teknologi, manajemen, dan juga masyarakat dan komunitas. Konsep desain pekerjaan tentunya ini merupakan sangat penting. Bagaimana desain pekerjaan merupakan fungsi penetapan kegiatan individu atau kelompok pada organisasi. Tujuannya tentunya mengatur pekerjaan yang dibutuhkan organisasi, peralatan, dan juga hubungan sosial serta perilaku. 3 unsur desain pekerjaan dalam organisasi. Yang pertama pendekatan mekanik, yang kedua adalah aliran kerja, dan yang ketiga adalah praktek-praktek kerja. Nah, bagaimana dengan konsep-konsep birokrasi menurut para pakar?
menurut Weber ya, konsep birokrasi menurut Pak Pakar, karena ini banyak mahasiswa yang di birokrasi sehingga saya mengangkat materi ini. Ya, menurut Weber salah satunya adalah individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatan manakala yang menjalankan tugas dan wewenangnya. Jabatan disusun dan tingkat hierarki dari atas ke bawah. Tugas dan fungsinya jabatan secara hierarki, secara spesifik satu dengan yang lainnya berbeda. Ini menurut konsepnya Weber. Bagaimana menurut konsepnya David Osborne dan juga Ted Gabler? Nah, birokrasi pemerintah sebaiknya bercirikan sebagai berikut. Ada 10 ciri yang menurut David. Pertama adalah katalis, mengarahkan ketimbangan mengayuh, memberikan wewenang ketimbangan melayani, sampai pada pemerintah yang berorientasi pada pasar. Ini bukunya adalah mewirausahakan birokrasi. Ya, ada mentransformasi semangat wirausaha dalam sektor pabrik. Bukunya cukup bestseller nih ya. Bukunya David Osborne. Oke, selanjutnya ini menurut pakar yang di Indonesia ya, supaya ada imbang lah. Bagaimana dengan Miftah Toha ya? Pandangan birokrasi yang mengkritik pandangan birokrasi yang dipakai oleh Ted Gabler dan David. Dia mengangkat bahwa manajemen kepegawaian di Indonesia, itu bukunya itu ya. Bagaimana konsep pemerintah ini sebaiknya banyak dipengaruhi oleh konsep kewirausahaan, dunia usaha, bisnis. Sedangkan birokrasi pemerintahan umumnya dipengaruhi oleh konsep birokrasi rasional, hierarki, dan kaku. Nah, ini dia memperdebatkan antara konsep-konsep kewirausahaan di dunia pemerintah dan konsep-konsep yang sangat kaku, hierarki yang ada di pemerintah. Ini kelihatannya cukup menarik buku ini. Akan tetapi lebih mudah diterapkan di negara yang lebih maju, kaya, berpendidikan, swasta atau masyarakat yang kuat dan mandiri dengan pasar bebas atau berideologi lebih liberal atau berkonsep pada kapital, ya, itu sangat penting sekali. Artinya untuk yang wirausaha lebih bagus ke negara-negara yang liberal. Bagaimana birokrasi menurut Hegelians dan juga Marxis? Ini konsep Hegelian, seorang filosof ya, tokoh dunia modern idealisme, dan juga tokoh modern yang Karl Marx, tokoh dunia sosialis. Ini embrio dari partai-partai sosialis gitu ya. Hegel menyampaikan bahwa birokrasi adalah jembatan penghubung antara negara atau pemerintah dengan masyarakat. Sedangkan Karl Marx berdasarkan pada teori perjuangan, teori krisis kapitalis, pengembangan komunis, Karl Marx berpendapat tentang birokrasi sebagai berikut. Birokrasi adalah negara atau pemerintah itu sendiri. Birokrasi merupakan instrumen yang digunakan oleh kelas yang dominan, dan dalam masyarakat komunis dan lainnya. Sekarang juga komunisme juga sudah berevolusi, bertransformasi ke bentuk-bentuk yang lebih religius. Jadi cukup susah untuk bagaimana membedakannya. Nah, ini terima kasih sekilas untuk ringkasan dari materi. Ini nanti tugasnya yang harus dipahami ya, nanti mohon bisa selesaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau bisa mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.